14 tahun yang lalu ketika Jinman dan juga Sibel ada dalam satu tim. Mereka satu misi ya, jadi mereka dulu itu satu tim gitu, dan mereka punya aturan nih bahwa mereka itu nggak boleh membunuh warga sipil. Tapi pada misi itu Sibel itu tidak mematuhi aturan itu. Nah, setelah misi mereka selesai, jadikan mereka mau kembali ke markas, tapi Sungjo dan juga Sibel belum kembali ke sana. Jadi di sana Jinman menyuruh anak buahnya untuk kembali duluan ke markas karena ia akan mencari Sibel dan si Sungjo yang belum kembali. Tapi ternyata di sisi lain Sibel lagi membunuh warga sipil. Lalu salah satu anggota masuk ke sana dan ia melihat Sibel yang sedang membunuh warga itu. Tapi untuk menutupi perbuatannya, Sibel malah membunuh salah satu temannya itu. Dan di sini ternyata Sungjo bekerja sama dengan Sibel karena mendengar suara tembakan. Jinman langsung ke sana. Saat ia tiba di sana, dia melihat ada warga sipil yang terbunuh, juga teman satu timnya. Tapi Sungjo dan juga Sibel menyangkal bahwa mereka tidak membunuhnya. Dan sebenarnya Jinman sangat kesal pada Sibel karena Jinman tahu bahwa mereka telah membunuh warga sipil itu dan juga teman mereka. Menurut Sibel ini bahwa ia melakukan hal yang benar dan ia tidak merasa bersalah sama sekali. Karena kejadian itu Sibel ditahan dan di pengadilan mereka harus ke pengadilan untuk memberi keterangan tentang Sibel itu. Di sana Sungjo dan juga Jinman dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan itu, dan tentu dong Sungjo membela Sibel dan giliran Jinman untuk memberi keterangan. Di sana Jinman sebenarnya berada dalam posisi sulit ya. Jadi dia memutuskan mengatakan bahwa tidak melihatnya. Nah, karena kurangnya bukti, Sibel itu akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu Jinman pun bertemu dengan atasan mereka, dan di sini Jinman menjelaskan bahwa dia yakin kalau Sibel yang membunuh warga sipil itu. Tapi di sini atasannya lebih membela Sibel ya. Mendengar pernyataan atasannya, Jinman pun bilang kalau ada misi selanjutnya, dan Jinman pun tidak mau satu tim lagi dengan Sibel karena dia nggak mau kalau misalkan hal serupa terulang kembali. Dan atasannya pun setuju dengan keinginan si Jinman ya. Kemudian saat di pesawat mereka terus menyindir tentang apa yang dilakukan sama Jinman saat di persidangannya Sibel. Di sini terlihat kalau si Sungjo sangat membela Sibel ya, dan cuman si Pasin yang membela si Jinman. Nah, karena si Sungjo tidak suka sama si Pasin yang berpihak pada Jinman, di pesawat itu ia mencoba mengolok-olok si Pasin ya, sehingga mereka berdebat ya. Dan di sini Jinman kelihatan juga udah mulai kesal sama yang namanya si Sungjo. Dan Pasin sama Sungjo mereka kayaknya mau berantem gitu ya. Lalu Jinman pun menyuruh mereka semua untuk duduk di tempat masing-masing. Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-katanya Jinman. Tapi saat Sibel menyuruh mereka untuk duduk, mereka langsung ke tempat masing-masing. Nah, di misi selanjutnya ternyata bos mereka ini masih memasukkan Sibel ke dalam timnya si Jinman. Tapi Jinman bilang kalau dia nggak mau satu tim lagi sama Sibel. Tapi atasannya bilang Sibel harus masuk ke sana karena ini merupakan misi penting. Karena bosnya tidak mau misi itu gagal, jadi dia harus memasukkan Sibel supaya misi itu berjalan dengan lancar. Tugas itu juga agak bahaya ya, makanya bosnya memasukkan Sibel ya. Lalu sebelum mereka berangkat, Jinman memperingatkan Sibel supaya jangan ikut campur dan jangan membuat ulah gitu. Tapi Sibel tidak peduli dengan perkataan si Jinman ya. Dan di sini kayaknya Sibel itu merasa kalau dialah yang cocok jadi bos ya kan, bukan si Jinman. Nah, saat mereka menjalankan misi dan akhirnya mereka menangkap anak buahnya si Theo. Dan Sibel menangkap mereka, lalu Sibel mencari cara nih supaya ia bisa membunuh warga sipil itu. Lalu Sibel pun memberikan senjata kepada warga sipil itu dan mereka mempergunakan senjata itu.
Saat orang-orang itu mengambil senjatanya, tiba-tiba si Bel langsung membunuh mereka. Pokoknya semua orang yang ada di situ dibunuh sama si Bel. Kemudian mereka mendapat kabar kalau si Jinman berhasil menangkap si Theo ya. Dan karena udah ditangkap si Jinman, maka misi mereka tuh udah berakhir ya. Tapi si Bel malah pergi untuk mengecek-ngecek ya, apa masih ada orang di ruangan lain. Kemudian dia melihat sebuah ruangan ya. Dan saat digedor-gedor dan terlihat dari celah pintu, ternyata masih ada beberapa wanita di sana. Kalian tahu apa yang dilakukan sama si Bel itu? Si Bel bilang sama cewek-cewek itu bahwa mereka harus tenang karena ia akan menolongnya. Tapi yang dilakukannya malah meledakkan ruangan itu sehingga semua cewek-cewek itu mati terbunuh. Kemudian Jinman pun tiba di sana. Karena mendengar ledakan yang besar, saat Jinman tiba di sana, ia sangat marah terhadap apa yang dilakukan sama si Bel itu. Jinman terlihat sangat emosi ya, dia benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si Bel. Akhirnya mereka pun saling menodong ya. Di sini kayaknya semua anak buahnya menodong Jinman. Yang membantunya hanyalah si Pasin. Tapi di sini mereka nggak jadi ya saling membunuh karena Sungju mencoba melerai mereka. Nah, untuk menghilangkan bukti, jadi mereka mau meledakkan gedung itu. Jadi supaya jejaknya mereka itu hilang. Dan ternyata pada saat di gedung itu Jinman bertemu dengan Minhye untuk yang pertama kalinya. Dan di sini Minhye kayak ditahan gitu ya. Dan Jinman mencoba menyelamatkan Minhye. Dan di sini Minhye kayaknya dia bertindak sebagai warga sipil. Si Bel melihatnya dan dia nggak suka nih kalau ada warga sipil yang masih hidup karena ia tidak mau ada saksi. Lalu Jinman menyuruh anak buahnya untuk kembali duluan. Katanya dia akan kembali nanti. Dan di sini Jinman berencana untuk melaporkan tindakan si Bel. Tapi ternyata si Bel tidak langsung pulang. Dia malah pergi ke gedung itu untuk mengikuti Jinman. Dan di sana dia melihat si Jinman lagi berusaha menolong seorang wanita. Dan ia langsung dihentikan sama si Bel. Si Bel dan Jinman bertarung mati-matian. Tapi pada saat Jinman hampir kalah, Minhye datang dan berhasil menembak si Bel tepat di matanya. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan si Bel. Dan disitulah si Bel bilang sama Jinman bahwa kalau Jinman tidak membunuhnya, maka ia akan membunuh seluruh keluarga si Jinman. Jadi itulah asal mulanya ya, kenapa seluruh keluarga Jinman mati terbunuh. Jinman dan Minhye berhasil keluar dari sana dan ledakan pun terjadi. Keesokan harinya Jinman langsung pergi menemui bosnya dan Jinman bilang kepada bosnya bahwa dia ingin keluar dari kerjaannya. Dan bosnya tidak rela dong Jinman keluar begitu saja. Bosnya juga terlihat lebih berpihak kepada si Bel ya. Kemudian bosnya itu menyuruh orang lain untuk selalu memantau Jinman dan juga keluarganya. Kemudian Jinman dan yang lainnya mengira kalau si Bel itu kan sudah mati di ledakan itu. Jadi mereka di sana lagi membakar barang-barang peninggalan si Bel. Nah, setelah itu Jinman pun bersiap-siap untuk pergi dari sana. Ternyata banyak orang yang sedang mengikuti Jinman dan kemudian Jinman pun sadar kalau dia sedang diikuti sama banyak orang gitu. Kemudian temannya Jinman datang untuk membantu dia supaya bisa pulang. Temannya memberikan kunci mobil ya. Setelah itu Jinman pun mengabari keluarganya. Kemudian ia menelpon abangnya. Karena kan dia udah nggak pulang sekitar 8 tahun ya. Dan saat Jinman sampai di rumah, keluarganya sedang menunggunya. Dan disitulah pertama kali dia bertemu dengan Jian. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Dan itulah penyebab ataupun kejadian masa lalu yang membuat keluarga Jinman terbunuh semua ya. Dan disitulah semua bermula. Dan ternyata si Bel itu selamat dari ledakan. Dan ia datang menemui Sungju. Sungju pun sangat kaget melihat kedatangan si Bel yang ternyata selamat dari ledakan besar itu. Jadi ternyata si Bel itu balas dendam ya sama si Jinman dan keluarganya.